Industri perbankan tanah air cukup ketat. Buktinya berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, ada 12 bank yang tutup sepanjang 2024. OJK sendiri telah melakukan terobosan dalam meningkatkan perbankan di Indonesia, yang salah satunya dengan menggabungkan Bank Perekonomian Rakyat atau BPR sejak Januari hingga Mei 2024. Adapun penutupan hingga 12 BPR oleh OJK sejak awal 2024 tercatat sudah melampaui angka tahun lalu. Bahkan di atas rata-rata sepanjang 18 tahun terakhir, angka ini sudah 3 kali lipat dibandingkan tahun 2023. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Purbaya Yudi Sadewa mengatakan bahwa setiap tahun ada sebanyak 6 hingga 7 BPR jatuh. Alasan utama bank-bank yang jatuh itu disebabkan oleh salah satu manajemen pemiliknya. Berikut daftar BPR yang tutup. 1. BPR Wijaya Kusuma. BPR yang terletak di Madiun itu dicabut izinnya oleh OJK pada tanggal 4 Januari 2024. Hal itu disebabkan karena bank itu tidak dapat melakukan penyihatan sesuai ketentuan. 2. BPRS Mojo Arto Kota Mojokerto atau Perseroda. BPRS yang terletak di Mojokerto itu dicabut izinnya oleh OJK terhitung sejak tanggal 26 Januari 2024. Kondisi BPRS Mojo Arto sebelum ditutup telah masuk daftar pasien LPS dan kondisinya status terus memburuk karena pengelolaan yang tidak bisa didasarkan pada prinsip kehati-hatian. 3. BPR Usaha Madani Karya Mulia. BPR yang terletak di Surakarta itu dicabut izinnya oleh OJK pada 5 Februari 2024 setelah gagal melakukan para pengurus dan pemegang saham gagal untuk melakukan penyihatan. 4. BPR Pasar Bakti Sidoarjo. BPR yang terletak di Sidoarjo, Jawa Timur ini dicabut izin usahanya oleh OJK pada 16 Februari 2024. 5. BPR Purworejo. Berada di Purworejo, Jawa Tengah, BPR Purworejo dicabut izinnya oleh OJK sejak 20 Februari 2024. 6. BPR Edisi Cash. BPR yang bertempatan di Tangerang, Banten itu dicabut izinnya oleh OJK pada tanggal 27 Februari 2024. 7. BPR Aceh Utara. BPR Aceh Utara dicabut izinnya oleh OJK terhitung sejak tanggal 4 Maret 2024. Sebelumnya, BPR itu telah menyandang status bank dalam resolusi atau BDR pada 12 Januari 2024. Sekretaris LPS Dimas Yuli Harto mengatakan, ini disebabkan karena kondisi keuangan BPR Aceh Utara kian memburuk dan tidak mampu disehatkan kembali oleh pemiliknya. BPR Aceh Utara saat ini menyandang status bank dalam resolusi BDR pada 12 Januari 2024. LPS kemudian mengambil alih kepengurusan BPR Aceh Utara dengan mempersiapkan berbagai opsi penanganan bank. 8. PT BPR 9 Mutiara. OJK mencabut izin usaha BPR 9 Mutiara yang beralamat di Jalan Diponorogo nomor 1 Kelurahan Erbangis, Kecamatan Sungai Bremes, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 2 April 2024. Dijelaskan pada 30 Oktober 2023, OJK telah menetapkan PT BPR 9 Mutiara dalam status pengawasan bank dalam penyihatan dengan pertimbangan tingkat kesehatan atau TKS memiliki predikat tidak sehat. Kemudian pada 21 Maret 2024, OJK menetapkan PT BPR 9 Mutiara dalam status pengawasan BDR dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham BPR untuk melakukan upaya penyihatan. Namun demikian, direksi Dewan Komisaris dan pemegang saham BPR tidak dapat melakukan penyihatan BPR. 9. PT BPR Bali Arta Nugra. BPR Bali Arta Nugra terletak di Denpasar, Bali. Proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi bank dilakukan setelah izin PT BPR Bali Arta Nugra dicabut oleh OJK terhitung sejak tanggal 4 April 2024. Pada 19 September 2023, OJK telah menetapkan PT BPR Bali Arta Nugra dalam status pengawasan bank dalam penyihatan dengan pertimbangan tingkat kesehatan yang memiliki predikat tidak sehat. Kemudian pada 19 Maret 2024, OJK menetapkan PT BPR Bali Arta Nugra dalam status pengawasan BDR dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu sesuai ketentuan kepada direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham BPR untuk melakukan upaya penyihatan. Namun demikian, direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham BPR tidak dapat melakukan penyihatan BPR. 10. PT BPRS Saka Dana Mulia.
OJK mencabut izin usaha PT BPRS Saka Dana Mulia yang beralamat di Ruko Pramuka Skor Blok A1 dan A4 Jalan Pramuka nomor 368 Melati Lor, Kecamatan Baik, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada 19 April 2024. Sebelumnya, OJK pada 10 April 2023 telah menetapkan BPRS Saka Dana Mulia dalam status pengawasan bank dalam penyihatan dengan pertimbangan tingkat kesehatan atau TKS memiliki predikat kurang baik. Selanjutnya, pada 12 Januari 2024, OJK menetapkan BPRS Saka Dana Mulia dalam status pengawasan BDR dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu sesuai ketentuan kepada direksi dan Dewan Komisaris BPRS termasuk pemegang saham untuk melakukan upaya penyihatan bank. Namun demikian, direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham BPR tidak dapat melakukan penyihatan BPR. 11. BPR Dananta. PT BPR Dananta beralamat di Jalan Ronggolawe Ruko nomor 19A, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Dalam keterangan resmi OJK, dijelaskan pada 13 Desember 2023, otoritas telah menetapkan PT BPR Dananta dalam status pengawasan bank dalam penyihatan dengan pertimbangan tingkat kesehatan atau TKS memiliki predikat tidak sehat. Kemudian pada 28 Maret 2024, OJK menetapkan PT BPR Dananta dalam status pengawasan bank dalam resolusi dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu sesuai ketentuan kepada direksi dan Dewan Komisaris BPR, termasuk pemegang saham untuk melakukan upaya penyihatan, termasuk mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Namun demikian, direksi dan Dewan Komisaris serta pemegang saham BPR tidak dapat melakukan penyihatan BPR. 12. BPR Bank Japara Arta. PT BPR Bank Jepara Arta atau Perseroda beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 62 RT 001 RW 005 Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Pada 13 Desember 2023, OJK telah menetapkan PT BPR Bank Jepara Arta atau Perseroda dalam status pengawasan bank dalam penyihatan dengan pertimbangan TKS memiliki predikat tidak sehat. Kemudian pada 30 April 2024, OJK menetapkan PT BPR Bank Jepara Arta atau Perseroda dalam status pengawasan bank dalam resolusi dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada direksi BPR termasuk kuasa pemilik modal untuk melakukan upaya penyihatan termasuk mengatasi permasalahan batas maksimum pemberian kredit, permodalan, dan likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Namun demikian, direksi dan kuasa pemilik modal BPR tidak dapat melakukan penyihatan BPR. Selanjutnya, berdasarkan salinan keputusan Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4 Tahun 2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang penyelesaian bank dalam resolusi PT BPR Bank Jepara Arta atau Perseroda, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Bank Jepara Arta atau Perseroda dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR. Anggaran Selamatkan Bank. Purbaya mengatakan LPS telah mendapat anggaran untuk menyelamatkan sebanyak 12 BPR tahun ini. Artinya, kemungkinan alokasi anggaran untuk BPR jatuh itu sudah terpenuhi. Namun dia menilai hal itu tergantung dengan keadaan, bisa saja lebih sedikit atau banyak yang akan jatuh. Belum lagi ada program konsolidasi BPR dari OJK.